Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Jumat 10 Mei 2024, hari biasa pekan ke-6 Paskah. Renungan kita akan diambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita ketika ia melahirkan, karena saatnya telah tiba. Namun sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang berduka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu dari kamu. Pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mendengar lagu Pelangi Sehabis Hujan. Dalam lagu itu dikatakan demikian: jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasihmu nyata padaku pada waktumu yang tepat. Seperti pelangi sehabis hujan, itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal. Baik juga kalau kita mencoba mencari lagu itu di YouTube. Yesus dalam Injil mengafirmasi bahwa kepergiannya untuk sementara waktu membuat para murid akan mengalami duka cita atau kesedihan. Tetapi ia menjanjikan bahwa kepergiannya hanya untuk sementara. Kita bisa menginterpretasikan bahwa kepergian yang dimaksud oleh Yesus adalah sengsara dan kematiannya. Ia sudah meramalkan bahwa para murid akan mengalami ketakutan, mengalami kebingungan, bahkan mungkin hampir mengalami putus asa. Tetapi kemudian akan bersuka cita karena Yesus akan bangkit. Yesus memberikan perbandingan yang sangat tepat dengan situasi yang dialami seorang ibu yang akan melahirkan. Sangat jelas memang bahwa seorang ibu akan mengalami kesakitan yang sangat besar ketika melahirkan. Bahkan konon katanya, ia seperti berjuang antara hidup dan mati. Tetapi juga kebahagiaan terbesar dari seorang ibu adalah mendengar tangisan pertama bayinya. Setelah mendengar itu, ia akan tersenyum. Dan kesakitan yang dialami sebelumnya seperti sirna begitu saja. Ia melahirkan seorang masterpiece, seorang pembawa harapan baru untuk keluarga dan dunia. Kebangkitan Yesus membawa sukacita yang begitu besar bagi para murid. Setelah melihat Yesus yang bangkit dan disapa dengan kalimat yang menenangkan, damai bagimu, serta kemudian dicurahi Roh Kudus, rasa takut mereka sirna begitu saja berganti dengan sukacita yang berlimpah. Mereka kemudian ditransformasikan menjadi pewarta yang gagah berani, seperti Petrus dan para rasul yang lain, yang tidak takut lagi akan penindasan ketika mewartakan Yesus yang bangkit. Bahkan mereka pun rela mati demi pewartaan itu, menjadi martir-martir suci. Dalam Yesus mereka mengalami sukacita sejati, walaupun dunia tidak selalu ramah terhadap mereka. Para saudara yang dikasihi Tuhan,
Ucapan-ucapan terakhir Yesus ini kiranya menjadi pegangan hidup kita juga, terlebih ketika mengalami kesulitan ataupun duka. Pelangi akan muncul setelah hujan. Hidup tidak selalu berisi tawa. Hidup terkadang harus berisi keringat akibat perjuangan yang tidak mudah. Akan tetapi perjuangan itu akan menempa, menjadikan kita sebagai pribadi yang kuat. Perjuangan itu akan membuat diri kita semakin matang dalam iman, pun menambah kebijaksanaan kita dalam kehidupan. Tempaan akan membuat kita menjadi pribadi yang tangguh serta bermutu. Kemampuan dan kesadaran untuk berjuang tentu didasari dan dikuatkan oleh iman akan Yesus yang bangkit, akan Roh penolong yang dijanjikan Yesus. Dengan demikian, kegembiraan itu adalah kegembiraan sejati yang tidak dapat dirampas dari kita. Dan kegembiraan itu yang utama adalah karena iman kita diselamatkan dan ditebus oleh Yesus dari belenggu dosa. Kita menjadi putra-putri Allah yang tidak lagi dikuasai oleh si jahat, dikuasai oleh kegelapan, tetapi telah melihat terang yang sejati dan hidup dalam terang itu. Lewat hal yang demikian, kita juga dimungkinkan menjadi terang dunia, menjadi pembawa terang, kiranya menjadi sukacita atau kebahagiaan tersendiri bagi kita semua murid-murid, pengikut-pengikut Kristus. Tuhan memberkati kita selalu. Amin.